Apa sih yang lu kerjain dulu? Dulu gue bisnis bro, gue dulu kuliah di Amrik, gue balik eh kerja sama bokap Ya. sebentar ya, 3 bulan, terus gue ributnya benar-benar besar lah, sampai gue nggak ngomong sama dia 3 tahunan lah. Akhirnya gue keluar, gue bisnis sendiri, terus bener-bener itu nggak dimodalin lah, karena ributnya gede banget lah, pokoknya gede banget. Itu mungkin pokoknya udah gontok-gontokan deh, udah teriak-teriakan lah. Akhirnya gue keluar, udah gue bisnis sendiri, gue bisnis alat berat. Gue pinjem duit, sebagian gue pinjem duit sama eh ada leasing alat berat, gue pinjem di sana. DP-nya kan 20%. DP-nya itu gue partneran sama temen gue. Sebelum di alat berat itu usaha yang lu waktu itu pernah kerja sama bokap tuh Hmm. usaha apa, Bro? Bokap gue itu di bidang impor otomotif ya, motor sama tambang. Oke. Tambang apa? Tambang tanah liat sih lebih tepatnya, di Oke. Bangka Belitung. Oke. Iya. Jadi waktu itu sempat kerja, sempat berantem, akhirnya lu bikin alat berat sendiri, usaha Iya. sendiri. Karena kan gue kerja di tambang dia kan, gue kan sempet 3 bulan tuh kan gue cepet lah, gue tipenya tuh kalau belajar tuh cepet. Jadi gue lihat-lihat, oh ternyata di pertambangan ini banyak kebutuhan alat berat. Ya udah, gue mungkin bisa fill the gap di situ. Oke. Tapi Gitu. apa yang bikin dari alat berat nih, akhirnya lu ketemu dunia saham nih, capital market nih? Nah gue dari alat berat itu awal-awal jalan ya 2 tahunan, 3 tahunan, terus udah gitu ada kebijakan pemerintah, tambang itu dipersulit waktu itu. Lu harus bangun smelter baru bisa punya tambang. Nah jadi alat berat gue nggak sewa bro. Oke, hilirisasi ya waktu itu ya? Hilirisasi, alat berat gue nggak sewa, akhirnya gue jual kan. Gue jual, gue pindah bisnis macam-macam tuh di situ. Ada ekspor impor, ada gue trading komoditi lada, terus restoran juga gue pernah, kafe, itu macam-macam bro. Makanya gue bener-bener lihat lu ya, menurut gue lu hebat. Lu tuh jadi nggak perlu lewatin kegagalan kayak gue bro. Lu langsung masuk capital market, langsung di finance, lu di industri yang tepat. Kalau gue tuh banyak salah jalannya bro. Baru terakhir gue di capital market, makanya gue telat Nah, taunya. apa tuh yang bikin awalnya lompat? Gua kan waktu itu gue baca bukunya si Buffett kan. Jadi gue berdagang, gue nggak bisnis, gue dagang terus pengen gue timpukin ke market semua. Nah, lu bener, lu realize-nya tuh cepet. Gue realize-nya tuh lambat bro. Nah, apa yang waktu itu bikin lu kesana? Kalau gue kan bukunya Warren Buffett tuh. Nah, Lu apa waktu itu? bikin gue kesana, jadi bokap gue itu ada 2 perusahaan publik itu udah IPO. Bang Harda waktu itu kan? Iya bang, salah satu Bang Harda, salah satu tambang tanah liatnya itu juga udah IPO. Oke. Namanya apa ya tambang tanah liat? Ultra Abadi Tbk. Oke. Kodenya dulu Aldi, tapi udah delisting. Kalau Bang Harda itu BBHI, itu Alobank sekarang Alobank, itu jual ke Pak Charul Tanjung. Oke. Nah di situ gue sering denger dia ngomong gitu loh. Pas IPO itu dia bisa dapat dana gede. Jadi sekilas-kilas tuh, wah IPO itu menguntungkan ya. Iya. Nah lalu teman-temannya dia itu rata-rata perusahaannya publik bro. Oke. Rata-rata yang punya bank di Indonesia itu teman dia juga. Jadi menurut gua circle dia lumayan bagus lah. Nah lalu yang punya S1R juga teman dia juga. Kawan lama grup? Kawan lama, Oh, teman oke. dia juga. Nah jadi teman dia tuh rata konglo-konglo lah. Nah suatu ketika itu gua lagi datang ke kantor, gue dipanggil ke ruangan dia. Andri sini nih, ada konglomerat Indonesia, top orang terkaya lah, nomor 10 di Indonesia. Kamu denger nih dia ngomong apa. Nah disitulah gue pertama kali denger soal saham bro. Itu konglomeratnya inisialnya bisa disebut nggak itu? Janganlah, jangan. Oh, inisialnya Pokoknya jangan. top 10 lah. Nah Top 10 konglomerat waktu itu atau sekarang? sekarang ini dia di belasan. Dulu dia top 10. Oke. Nah tapi family dia juga perusahaannya IPO. Family dia juga konglomerat juga top 20 juga lah. Oke. Jadi dia dan family-nya itu top 20 semua. Oke. Nah dari situ gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan bro. Si konglomerat ini bilang, lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok lu nggak bakal kaya. Oke. Nah itu yang gue rasakan bro. Gue bener, gue kerja keras setengah mati, kok gak kaya-kaya gitu loh. Iya. Semua industri, mungkin bidang yang gue jalanin hampir 20 bidang kali bro, yang macem-macem ya, yang aneh-aneh ya. Hampir 20 tapi gue gak kaya-kaya. Nah terus ini orang tuh kaya banget. Nah si konglo ini bilang, dia tepok, dia datang berdua bro. Dua-duanya konglomerat lah. Nih sebelah gue, duitnya 3 tahun lalu paling baru ratusan juta gitu loh. Sekarang duitnya udah triliunan. Cuma dalam 3 tahun doang. Terus gue, hah kok cepet banget? 3 tahun, kalau ratusan juta gue juga ada gitu loh.
kenapa ratusan juta gua nggak bisa jadi triliunan? Sedangkan ini orang ratusan jutanya itu jadi triliun dalam 3 tahun. Nah terus dari situ dia bilang, lu harus ngerti saham. Nah bokap gua kan perusahaannya udah publik. Tapi bokap gua kenapa nggak bisa masuk yang top 20 itu? Karena sahamnya tidur bro. Nah sedangkan yang konglomerat ini sahamnya aktif. Nah dari situ gue baru ngertinya setengah-setengah. Nah kalau sekarang gue udah ngerti 100% yang dia ngomongin. Oke, jadi lu tuh karena mungkin ada circle dari influence dari bokap lu, ketika lu belajar di sono, lu denger oke, saham nih harus jadi kaya. Yes. Nah awal lu belajar tapi, kan lu kan tetap perlu belajar lagi tuh. Yes, itu ada role model kah, ada mentor kah? Waktu lu pertama mulainya di saham tuh ada yang ngajarin gak? Nah pas gue denger itu, gue bego bro. Bukannya gue nyemplung saham, gue nyemplungnya ke kripto. Itu 2017. Cuman kalau di hot udah kaya raya lu sekarang. Benar. Tapi sayangnya apa ya? Kalau anak muda itu kesabarannya nggak ada, bro. Gue waktu 17, dia crash 18, masih crash juga. Nah 2018 akhir gue masuk ke saham. Jadi gue nggak langsung, pas denger itu gue nggak langsung. Gue cuman udah mulai ngerti, oh capital market tuh cepet. Kalau lu dagang kan lu cari untung, karena kan gue backgroundnya pebisnis ya. Gue dagang itu cari untung paling 8%, 7%. Sedangkan gue lihat kalau capital market tuh kalau terbang kan bisa 100%, 50%, unlimited gitu loh bro. Nah dari situ gue merasa, oh kayaknya gue harus capital market. Nah tapi gue masuknya salah, gue ke crypto dulu sama ke forex dulu. Oke. Dua-duanya ambles bro. Dua-duanya habis itu. Dua-duanya habis. Baru 2018 akhir, temen gue juga masuk crypto sama gue. Kita sama-sama rungkat lah. Terus dia bilang, ada yang lebih mirip nih kayak kripto juga kan, kita sama-sama bego lah. Namanya saham, lu coba bikin akun deh. Nah terus gue bilang, oh iya gue tahu nih, dulu bokap gue sama temennya pernah ngomong saham ini. Nah di situ lo gue bikin akun bro. Nah 2019 gue mulai aktif trading, jadi trader lah. Jadi scalper. Terus belajar bukunya Warren Buffett, ikut seminar-seminar saham yang kelas-kelas saham orang lain. Oh lu masukin tuh semua? Masukin semua bro. Technical, fundamental semua gue pelajarin lah. Sampai akhirnya gue dapat formula gue sendiri. Gitu. Nah ini kan dunia capital market Indonesia ya, terutama kan tuh sangat sempit bro. Gue kan sempat waktu itu ada dengar lu diajarin lah sama salah satu legend, tapi nggak enak lah disebut namanya. Iya. Gak enak. Legend itu pun ya gue masih kenal lah. Masih kenal sampai sekarang. Masih kenal. Masih aman dia. Masih aman. Berarti seberapa besar menurut lu pengaruhan dari lingkungan keluarga ini untuk bisa ngajarin lu? Karena kan nggak semua orang tuh dilahirkan dari keluarga yang berada. Kayak gue gak ada ilmunya tuh, gue gak pernah diajarin. Bokap gue mah gak ngerti apa-apa. Gue dikatain malah waktu itu. Bokap gue juga sebenarnya IPO perusahaannya, tapi dia gak ngerti bro. Jadi ternyata yang gue realize sekarang ini kan gue ketemu banyak owner emiten juga banyak ya bro ya. Hampir 90% owner emiten tuh gak ngerti saham. Lu believe it or not ya. Mungkin orang bingung ya, ini kan perusahaannya IPO, pasti dia lebih jago dari lu. Belum tentu. Bisa jadi lu lebih jago bro. Dia itu cuman pebisnis yang kebetulan ditawarin, perusahaan lu kalau IPO bisa dapat duit pendanaan awal segini nih. Udah di IPO. Tapi dia gak ngerti saham. Nah itu yang terjadi sama kayak bokap gue. Bokap gue juga gak ngerti saham bro. Nah tapi gue pengen penasaran, di luar dari saham, apa sih yang waktu itu mungkin mindset yang bokap lu tuh ajarin dari lu kecil, kayak tentang uang nih. Karena kan pasti ajarannya beda nih. Sama orang yang misalnya gak terlalu berada tuh pasti ajarannya beda. Gue penasaran apa sih ajaran-ajarannya waktu itu? Kalau bokap gue ajaran yang berpengaruh di gue itu, lu selalu ngincer bisnis yang industrinya gede. Lu jangan ngincer bisnis-bisnis kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu mau bisnis gede 24 jam. Lu mau bisnis kecil juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda gitu loh. Jadi dulu kan gue suka bikin restoran bro. Restoran gue beda lah sama restoran lu. Restoran gue tuh yang dulu ya kelas menengah bawah gitu loh. Tapi sama aja susahnya. Susahnya sama tapi mungkin hasilnya beda kan. Hasilnya beda. Nah itu yang bokap gue maksud. Lu kalau kayak gue dulu kan bisnis restoran yang bawah ini kan ngincernya profit marginnya tipis tuh bro. Nah dia bilang, lu ngapain capek-capek? Kan working hoursnya panjang tuh kalau di restoran kan. Dari jam 3 mungkin lu udah prepare makanannya gitu ya sampai long hours, tapi cuma dapat duitnya dikit. Lu mendingan cari industri yang gede, lu kerjanya sedikit dapetnya banyak. Nah, menurut gue itu finance. Itu jadi lu ada beberapa mindset seperti tadi ya, bisnis itu yang penting dikerjain yang besar sekalian, jangan yang bisnis besar. Yang kecil. Iya. Nah ada gak kalau tentang mungkin keuangan, tentang investasi yang lu pelajarin dulu? Karena bokap gue, jadi ini kalau kita orang Chinese ya bro, orang Cina ya.
Itu juga ada grup-grup sekte-sektenya juga tuh. Ada Cina Hokian, Cina Ke, Cina segala macam kan banyak kan. Itu bokap gue juga bilang, lu jangan kayak yang Cina yang kayak gini nih. Ya, Cina bego, Cina tolol. Ngejarnya duit-duit kecil gitu loh. Buka bisnisnya restoran lah, toko baju lah gitu. Lu kejar yang kayak Cina yang kayak gini, bisnisnya tambang, bank gitu, yang gede-gede. Tuh. Jadi dari situ gue juga mindsetnya harus ngejar yang gede nih. Yeah. Gitu loh. Nah, ini kan dalam pemilihan sebuah saham itu pasti ada frameworknya kan. Lu ada kira-kira lu bilang lu ketemu style lu tuh setelah cari-cari ya diajarin beberapa legend juga kan. Jadi sebenarnya si legend itu nggak ajarin gua sih. Dia cuman ngomong. Cuman waktu itu gua nangkepnya tuh kayak mungkin cuman 30%. Nah, along the way gue di capital market, gue mulai nangkep sedikit demi sedikit yang dia pahamin gitu loh. Oke. Market making itu caranya gimana, lu bikin rame itu gimana. Ya itu semua lah, gue akhirnya ngerti sendiri. Yeah. Along the way di perjalanan gue. Tapi dia gak ajarin langsung, dia cuma ngomong doang itu gue cuma ketemu satu kali itu doang. Oke. Tapi di perjalanan gue ini dari 2018, perlahan-lahan gue mulai nangkep apa yang dia ngomongin itu. Akhirnya ya jadi yang kayak sekarang. Sekarang itu gue cari saham yang ratusan persen menurut gue sangat gampang bro. Oke, jadi framework lu untuk nyari saham yang ratusan persen ini apa aja bro? Kayak stepnya kira-kira ini yang gue cari tuh harus kayak gini, harus kayak gini, gimana? Awalnya itu gue sebenarnya ketemu Arto itu secara gak sengaja. Awal-awal dulu gue trading, gue cari saham yang value investing. Kan gue baca bukunya Warren Buffett, terus ikut seminar-seminar kan. Value investing lah. Carinya murah, jual mahal. Itu untung gak? Untung, cuman lama bro. Kayak gue hitung-hitung, kayak begini kapan kayaknya ya. Nah tiba-tiba keluar berita tuh di 2019 akhir ya. Bang Artos itu mau diakuisisi sama Jerry Ng. Ya. Nah di situ gue all in bro. Belum all in lah, di situ gue masuk 300 juta lah, belum all in lah. Gue ada 5 emiten, tapi 300 jutanya tuh di Arto ini. Ya udah gue masuk, tidur, nggak gerak tuh. November, Desember. Jadi berapa lu masuk? 300 juta. Oke. Harganya per lembar saham waktu itu? Waktu itu gue beli di pucuk di 4.000 bro. Oh udah agak mahal lu masuk udah ya? Udah terbang dari 100 perak dia udah jadi 4.000. Gue beli di 4.000. Terus dia crash kan. Dia crash jadi 2.000. Gue average down. Average down gue cuma sempet di 3.000 kalau gak salah deh. Gue udah gak ada duit lagi buat average down lagi. Duit gue udah mentok. Oke. Gue tuh modal dulu investasi saham tuh dari 1M. Oke. 1M itu gue dari kumpulan bisnis-bisnis macem-macem lah. Kan tentunya bisnis ada yang untung lah. Nah mungkin kan kita bisnis bertahun-tahun. Bego banget gitu kan, gak untung-untung. Nah gue dari kumpulan 1M itulah. Oke, jadi dari 1M lu hajar di Arto. Crash jadi 500 juta. Nah 500 juta itu gue hajar ke Arto. Oke. Lu crashnya saham apa tuh salahnya waktu itu? Crashnya sebenarnya waktu itu gak salah. Salahnya itu waktu itu market crash COVID 2020. Semua sahamnya bagus. Ada BCA, BRPT, Arto, terus INKP, satu lagi apalah gue lupa. Semua sahamnya fundamentalnya PE-BV-nya kecil. Kan gue emang carinya yang kecuali BCA ya. Tapi semuanya ada fundamental lah. Tapi crash. Nah dari situ gue belajar memang lu mau sebagus apapun value investing kalau crash ya crash. Betul.